Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang mana ini adalah pertemuan tambahan untuk mengganti beberapa pertemuan yang terlewati karena berbagai macam hal sehingga dengan sangat terpaksa gitu ya perkuliahan diadakan melalui video pembelajaran yang dapat disaksikan di media online yaitu YouTube dan lain sebagainya. Baik, tanpa mengurangi kekhusyuan kita dalam thalabul ilmi, mari kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu yang lalu ataupun pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, terutama di pertemuan yang paling akhir kemarin ya, kita membahas terkait dengan LPS ataupun Lembaga Pembiayaan Syariah ya. Dan ini kita lanjutkan terkait dengan peran ataupun kedudukan hukum gitu ya, karena kita bicara hukum ekonomi syariah, maka kita juga harus tahu, harus mengetahui terkait dengan kedudukan hukum ya dalam kedudukannya dalam ranah kajian ekonomi khususnya ekonomi syariah. Nah, seperti apa kedudukan hukum ya dalam ekonomi syariah? Coba kita lihat, saya share screen dulu ya. Baik. Nah, aspek hukum dalam ekonomi. Nah, jadi sebagai seorang calon sarjana hukum, ya khususnya adalah hukum Islam, kita juga dituntut ya untuk memperkaya diri dalam pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi. Nah, makanya kenapa kemudian materi ini perlu disampaikan pada mahasiswa ya. Baik, kita lihat aspek hukum dalam ekonomi. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, jadi hukum ekonomi, ta'rifnya ya, definisinya adalah suatu hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat atau adanya pertalian, adanya hubungan, adanya perikatan suatu aktivitas, suatu kejadian ataupun peristiwa khususnya di bidang ekonomi syariah. Jadi ada aspek sebab musababnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara hukum kausalitas itu adalah hukum yang berkaitan dengan sebab musabab, kenapa terjadi sesuatu yang sesuatu hal gitu ya, khususnya di sini adalah terkait dengan peristiwa ekonomi syariah. Nah, dalam hal apa? Yaitu saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di dalam masyarakat. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan gitu, ada supply, ada demand. Nah, itu kan hukum kausalitas, gitu kan. Ada jual, ada beli. Nah, itu namanya sebab akibat ataupun hukum kausalitas. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa ekonomi di sini adalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, seiring dengan berjalannya berkembangnya ekonomi syariah, maka sekarang ada namanya bank syariah, gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana misalkan ya praktek-praktek ekonomi perbankan khususnya di bank syariah ya di Indonesia ataupun yang
dijalani oleh masyarakat yang menjadi nasabah ataupun mungkin pelaku di bidang perbankan syariah. Nah, selain itu juga ada misalkan BMT, ya, lembaga pembiayaan syariah, ada lembaga penjaminan syariah, ya, ada namanya saham syariah ataupun investasi syariah dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah praktek-praktek ekonomi ataupun peristiwa ekonomi syariah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan sebab musabab ataupun asas kausalitas, yaitu adanya peristiwa ekonomi. Ya, jadi berhubungan satu sama lain. Nah, di sini dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, ya, dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Iya, maksudnya makhluk sosial itu apa? Nah, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita bukan makhluk yang, ya, bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Walaupun kita dikaruniai panca indera, kita dikaruniai fisik dan lain sebagainya, tapi dalam konteks interaksi sosial kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, maksudnya apa? Di situ ada tadi dikatakan ada hubungan, gitu ya. Ada hubungan peristiwa, ada hubungan satu sama lainnya di situ. Maka sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendirian, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sisi yang lain, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Ya, selalu menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya, khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Ada kaya, ada miskin. Ya, kemudian ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Gitu kan, pengangguran misalkan. Ada persoalan kenaikan harga sembako, ya. Tadi malam beritanya kan seperti itu. Iya. Jadi tadi malam saya lihat di TV One itu, ya, entah namanya apa, ulasan begitu, ya. Judulnya menarik, ya. Harga-harga naik, gitu ya. Subsidi menjadi senjata jangka pendek, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara di sisi yang lain, subsidi-subsidi atas beberapa kebutuhan masyarakat itu akan dihapuskan oleh pemerintah. Ini kan menjadi persoalan. Nah, itu salah satu yang dikatakan sebagai masalah ekonomi. Gitu kan. Daya beli masyarakat rendah, itu juga masalah. Gitu kan. Adanya ketidakadilan ekonomi itu juga masalah. Nah, inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia yaitu kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, unlimited. Iya. Terkadang kita sudah memiliki satu hal, ya, dengan kriteria tertentu. Kita pengen punya yang lebih dari itu. Karena disitulah bedanya antara kebutuhan dengan keinginan. Gitu kan? Jadi bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kita bicara kebutuhan, maka kita akan bicara sesuai dengan kebutuhan kita saja. Misalkan, saudara kita semuanya punya handphone. Misalkan. Handphone fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi. Gitu kan? Sebagai alat komunikasi. Tapi kadang kita pengen punya spek yang lebih dari yang lainnya. Dengan kamera yang sekian megapiksel, ya, dengan spek yang lebih baik, lebih tinggi, lebih cepat dan lain sebagainya. Terkadang itu yang dikatakan keinginan, bukan kebutuhan. Karena kebutuhan hanyalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri, itu komunikasi. Bisa WA, bisa SMS, bisa telepon, sebenarnya itu hakikat HP. Tapi berkembangnya waktu, gitu kan, berkembangnya zaman, HP sekarang tidak hanya menjadi kebutuhan alat komunikasi saja, tapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang, ya,
Ada yang mengatakan lebih baik tidak makan daripada tidak punya handphone. Dan ini implikasinya kan kemana-mana. Saya kira juga kebutuhan yang lain juga ada, ya, bahkan keinginan yang kemudian tidak terbendung. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya sangat terbatas. Makanya coba kita ini ya apa namanya mulai dari sekarang bedakan antara keinginan ya dengan kebutuhan. Ya, bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Ingin ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan itu ada batasnya. Ya, misalkan makan. Makan itu kan suatu kebutuhan. Yang penting perut terisi, gizi tercukupi atau tidak itu urusan lain karena kemampuan orang beda-beda, gitu kan. Tapi kalau keinginan macam-macam, pengen makan ini itu, contohnya kalau pas puasa, ya pas bulan Ramadan ini kan banyak yang kemudian merubah perilaku manusia menjadi konsumtif. Menjelang berbuka atau bahkan jam-jam jauh sebelum berbuka sudah bicara nanti buka apa, saya pengen ini itu. Ketika tiba waktunya berbuka yang dimakan hanya sedikit saja. Itulah yang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Gitu ya. Jadi ada peristiwa, ada asas kausalitas, ada hubungan sebab akibat, sebab musabab. Ya. Salah satunya adalah karena kita makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain, dan juga kita makhluk ekonomis. Artinya apa? Makhluk ekonomi itu artinya kita punya kebutuhan yang terkadang juga punya keinginan, namun ada batas yang menjadi apa ya? Menjadi gerak manusia tidak leluasa. Tapi semua kembali ke manusia masing-masing, ke diri kita masing-masing, apakah kita akan mengedepankan keinginan daripada kebutuhan atau sebaliknya. Ya, ini makna ataupun hakikat hukum ekonomi. Ya, nah kemudian pembagian hukum ekonomi. Ya, jadi hukum ekonomi itu macam-macam. Ya, yang pertama ada hukum ekonomi pembangunan. Artinya apa? Yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum. Jadi peraturan, ya berbagai macam ketentuan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Ya, jadi orang hidup itu pakai aturan. Nggak bisa kita hidup seenaknya sendiri ya. Jadi hidup harus pakai aturan. Nggak boleh kita hidup seenaknya sendiri. Ada aturannya, termasuk dalam hal ekonomi. Dalam berekonomi, bermuamalah, iktisadi, ya kita juga ada aturannya. Nah, di sini dikatakan seperangkat peraturan, seperangkat ketentuan, dan pemikiran hukum ya mengenai bagaimana ini cara meningkatkan, ya bagaimana cara mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat, misalkan di situ hukum perusahaan, hukum penanaman modal. Prinsipnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika ada perusahaan berdiri, di situ menyerap tenaga kerja, maka ada peningkatan ekonomi. Masyarakat yang bekerja, dia akan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Perusahaan yang mempekerjakan orang juga akan mendapatkan value, akan mendapatkan nilai, peningkatan produksi, ya kemudian peningkatan penjualan, mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Itulah yang dikatakan asas kausalitas, hubungan saling membutuhkan. Nah, kemudian hukum penanaman modal, ya tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kenapa kemudian banyak investor-investor yang menanamkan modalnya dalam suatu aktivitas ekonomi tertentu dengan tujuan selain mencari keuntungan secara kapital, ya, tapi dalam rangka juga untuk ya memberdayakan masyarakat setempat. Harusnya seperti itu, walaupun prakteknya juga dari negara tertentu ya kita melihat ya investasi di Indonesia, kemudian dengan syarat seluruh tenaga kerjanya juga dari negara yang bersangkutan. Ini kan
tidak tidak ada aspek keadilan ekonomi, apalagi dengan ketimpangan gaji yang luar biasa. Ya, pekerja kasar misalkan digaji sangat tinggi, tapi sama-sama bekerja di bidang yang sama, pekerja lokal jauh sekali. Perbedaannya baina sama wasumur. Jadi antara langit dengan sumur pendapatannya. Ini kan tidak ada keadilan ekonomi. Ya, ini perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, hukum ekonomi sosial. Artinya apa? Seluruh ketentuan ataupun peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata. Ya tadi saya katakan. Ya. Konteksnya kalau kita bicara HAM, hak asasi manusia, ya, misalkan hukum perburuhan, hukum perumahan, kaum buruh ya pekerja, semua yang menjadi karyawan itu buruh. Hanya saja nanti kategorinya ada yang profesional, ada yang biasa gitu ya. Itu kan sudah klasterisasi tersendiri, pembagian cara tersendiri oleh perusahaan terkait. Nah, Islam tidak mengajarkan adanya ketimpangan ekonomi. Islam mengajarkan adanya pemerataan ekonomi, keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pembangunan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Maka salah satu maqasid syariah mengatakan atau disebutkan yaitu hifdzul mal. Ya. Hifdzul mal ini ya berkaitan dengan hifdzun nafsi. Gitu kan? Untuk keberlangsungan hidup. Kalau ekonomi terpenuhi, kebutuhan terpenuhi, gitu kan? Maka keberlangsungan hidup itu juga akan tercapai. Ya, jadi ini yang dikatakan hukum ekonomi sosial. Ada keadilan, ada pemerataan ekonomi di situ. Ya. Nah, kemudian bagaimana peranan hukum dalam bidang ekonomi? Yang pertama, untuk menciptakan kewajiban hukum. Maksudnya apa menciptakan kewajiban hukum? Yaitu kewajiban hukum yang diberikan dari luar diri manusia. Artinya apa? Norma heteronom. Nah, maksudnya apa? Jadi di luar gitu kan, di luar kedudukan kita sebagai manusia gitu kan, kita juga punya kewajiban hukum. Kita punya peraturan-peraturan, kita punya aturan, kita punya undang-undang, kita punya perpres, ya kan, punya perda, gitu kan, peraturan presiden, peraturan daerah, dan perpu misalkan peraturan perundang-undangan dan seterusnya yang tujuannya adalah mengatur kehidupan manusia supaya berjalan dengan teratur. Dan itu sifatnya adalah wajib. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan urgensi ya, substansi menciptakan kewajiban hukum harus bersifat adilun wadihun. Ya. Jadi harus bersifat adil. Ma makna adil? Adil itu wad'u syai' fi mahalli au fi makani. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Anak SD dengan anak SMA, uang sakunya beda. Itu namanya adil. Manakala anak SD misalkan uang sakunya sehari 10.000, anak SMA 20.000. Karena apa? Kebutuhannya berbeda. Lain persoalan kalau kemudian keinginannya yang berbeda atau keinginannya sama-sama pengen punya mainan yang sama misalkan, harganya sama, itu keinginan, tapi kebutuhannya berbeda. Ini kan. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif. Ya. Efisien dan produktif maksudnya tidak ada aspek kemubadziran, aspek yang sia-sia. Gitu ya, tidak ada hal-hal yang sifatnya adalah sia-sia. Nah, yang kedua, urgensi pemahaman konsep ekonomi ya transaksio cost.
Jadi biaya-biaya transaksi. Bahasanya adalah ya misalkan biaya ini itu harusnya tidak terlalu besar. Misalkan saudara kalau menjadi seorang nasabah di bank tertentu, itu kan ada biaya macam-macam. Ada biaya pemeliharaan rekening, ada notifikasi pemberitahuan uang keluar masuk, dan lain sebagainya. Ya, seharusnya tidak terlalu besar. Nah, di sini dalam rangka ataupun bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi yaitu transaction cost ataupun biaya-biaya transaksi. Itu perlu dipahami supaya tidak menjebak ya ataupun supaya masyarakat tidak terjebak pada nilai-nilai ataupun biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Kan kita tuh sekarang seakan-akan gaji berapapun, uang berapapun tidak pernah cukup. Gitu kan? Ya sebenarnya di situ ada masalah, ada masalah dengan pribadinya. Karena ada aspek yang lain yaitu masalah tentang syukur. Ya. Ketika sudah tidak punya rasa syukur, gitu kan? Terkadang akan selalu merasa kekurangan. Berapa banyak orang yang hartanya miliaran, triliunan, tapi tidak pernah merasa cukup, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, korupsi lah, nepotisme lah, kolusi lah, KKN, ya, karena tidak ada rasa syukurnya, ya. Jadi itulah perbuatan-perbuatan melawan hukum. Nah, kemudian transaction cost artinya biaya-biaya non produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi sebaiknya dihilangkan. Biaya-biaya yang tidak penting, tidak terlalu apa ya. Tapi terkadang ya memang ada yang menjadikan transaction cost ini sebagai pendapatan. Seharusnya ditekan supaya apa? Supaya tidak memberatkan masyarakat. Tapi dalam dunia bisnis kadang ya seperti itu, ya sangat disayangkan. Nah, tujuan pemahaman transaction cost ini yaitu untuk mengendalikan biaya-biaya non produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Kalau tidak ada biaya-biaya yang non produktif, yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan ataupun yang tidak terlalu penting, maka ini kan bisa memutus mata rantai yang memang merugikan masyarakat. Dengan mau beli apa nanti kena ini itu kan begitu. Gitu kan? Ini persoalan. Nah, seharusnya hukum itu masuk di situ, mengatur itu. Biaya-biaya yang tidak produktif, tidak penting gitu istilahnya. Harusnya diatur. Ya harusnya diatur di situ. Nah, baik, saya lanjutkan. Semoga saudara bisa memahami. Nah, yang ketiga, urgensi untuk mempertahankan tingkat kepastian. Maksudnya apa? Yaitu kepastian di bidang hukum. Ya, kita hidup, ya manusia hidup. Kalau aturan-aturan itu dibuat pasti dan tegas serta adil, maka akan memberikan kemudahan, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang bersifat baik material maupun imaterial. Nah, ketika ada pelaku usaha, ketika ada investor misalkan mau menanamkan modalnya di Indonesia, tapi aturannya tidak jelas, birokrasinya tidak jelas, nggak jadi mereka, gitu kan? Jadi perlu ada kepastian hukum. Ya. Nah, kemudian semakin besar tingkat kepastiannya, maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi ya baik dalam skala tinggi, menengah maupun kecil. Iya. Kalau Polexosbud itu politik, ya ekonomi, sosial, budaya suatu negara itu baik, aman,
ya tidak ada masalah yang cukup berarti, maka investor itu akan berdatangan, membuka perusahaannya di sini misalnya, menyerap tenaga pekerja dan lain sebagainya. Jadi ekonomi berputar. Ya, ekonomi berputar. Ada perputaran ekonomi di situ. Pekerja mendapatkan upah, perusahaan mendapatkan barang yang akan dijual dan mendapatkan keuntungan, berputar di situ, dan masyarakat diuntungkan dengan produk yang dibuat oleh perusahaan dan mereka terpenuhi kebutuhannya. Jadi ya, ini urgensi mempertahankan tingkat kepastian, perlu ada kepastian hukum. Dan yang keempat, urgensi prioritas pembangunan hukum oleh pengusaha. Jadi ada skala prioritas ini, ya, yaitu apa? Prioritas pembangunan mewujudkan supremasi hukum, ya, dan pemerintahan yang baik. Ini dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang hukum dan sub bidang penyelenggaraan negara. Artinya apa toh? Ya, tidak hanya kita membangun banyak aspek ekonomi, banyak perusahaan, tapi juga aspek pembangunan hukum itu juga perlu ditingkatkan. Ada kesadaran hukum dari para pengusaha, ini kan? Ada kesadaran hukum dari pemerintah, dari masyarakat, saling bersinergi harusnya, gitu ya, saling bersinergi. Nah, di sini dikatakan pembangunan hukum oleh pengusaha yang baik dapat memberikan, ya, ataupun dapat menciptakan iklim ekonomi yang baik dalam perekonomian suatu negara. Harusnya begitu. Kepastian hukum dari negara ada, gitu kan? Kemudian dari pengusaha itu taat aturan. Jadi win-win solution, sama-sama diuntungkan. Harusnya seperti itu. Ini dia. Nah, kemudian bagaimana kedudukan hukum? Ya, itu tipe itu kurang huruf H. Bagaimana kedudukan hukum dalam sistem ekonomi? Di sini dikatakan pendapat dari Douglas, ya, Sinat mengatakan institusi and economic growth, ya, merupakan kunci dalam memahami peran hukum, ya, dalam menghambat atau menekan pertumbuhan ekonomi, terletak pada pemahaman transaction cost-nya. Jadi biaya-biaya yang tidak penting kalau itu dipahami kemudian dipangkas, gitu ya, dan dibuat dalam sebuah peraturan, ya, maka ini tidak akan membebani konsumen dan tidak akan menyebabkan harga jual suatu produk menjadi sangat mahal. Gitu ya. Ini menurut pendapat Douglas Sinat. Jadi lagi-lagi masalah biaya-biaya transaksi yang tidak penting. Izin sini, izin sana, semuanya bayar. Gitu kan. Itu yang resmi, yang nggak resmi ada lagi banyak. Ini kan yang membebani masyarakat ataupun konsumen. Maaf misalkan. Makan kena pajak. Bahkan wacananya nanti pajak STNK itu dihapus, padahal itu pajak tahunan, akan diganti dengan pajak isi bahan bakar. Bayangkan, seminggu berapa kali kita mengisi bahan bakar BBM. Kalau misalkan yang mobilitasnya tinggi, 2 hari sekali ngisi kena pajak 10% misalkan dari setiap transaksi, dikalikan dalam 1 tahun berapa banyak pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat.
Ini kan sangat membebani masyarakat. Jadi ya. Nah, baik. Kemudian, menurut Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa harapan-harapan individu merupakan determinan atau tindakan-tindakan ekonomi ya yang harus ditentukan ya, bagaimana stabilitasnya, bagaimana akan mencapai suatu keadilan ekonomi. Gitu ya. Jadi ekonomi modern itu seperti ini, punya pandangan, ada harapan-harapan. Ya, ada harapan bagaimana kemudian ada pemerataan ekonomi, ada keadilan ekonomi. Ya. Jangan kemudian sistem kapitalis itu yang terus dikembangkan. Apa sistem kapitalis itu? Yang kaya, yang punya modal besar dia semakin berkuasa, sementara yang punya modal ataupun pelaksana ataupun mungkin kaum buruh ya, ini hanya mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan perusahaan. Ya. Jadi perlu ada keadilan ekonomi. Ini ya. Nah, baik. Selanjutnya ya, menurut pendapat Barthes ya, hukum dan pembangunan ya, khususnya pembangunan ekonomi memiliki beberapa unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi. Ya, minimal 5. Ya, minimal 5. Walaupun kemudian ini bisa bertambah menjadi 6, 7, 8. Ya, yang pertama, dan nanti ini menjadi tugas saudara ya, ada predictability. Nah, silakan, nanti saya tidak akan menjelaskan maknanya. Ini menjadi tugas saudara nanti ya. Kemudian ada procedural capability. Ada codification of goals. Ada education, ada balance, ada definition and clarity of status, dan accommodation and stability. Nah, inilah materi hari ini ya. Ini tugas bagi saudara untuk menjelaskan makna predictability, procedural capability, codification of goals, dan seterusnya. Ya, ini tugasnya nanti ya. Tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin. Tugasnya saudara tulis tangan. Ya, makna tadi ya, yang dimaksud dengan predictability dalam konteks ekonomi adalah bla bla. Saudara tulis tangan, saudara foto, saudara kirimkan ke email saya. Ya, baik. Selanjutnya, menurut J.D. ya, N.Y. Hart, konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi meliputi adanya stabilitas ekonomi, ada prediksi ekonomi, ada keadilan ekonomi, dan juga ada pengembangan khusus dari para sarjana hukum. Jadi ada hubungan kausalitas di situ, ada keterkaitan satu sama lain, yaitu khususnya antara sarjana ekonomi dengan sarjana hukum, bagaimana menciptakan suatu sistem ekonomi ya yang adil, gitu kan, yang mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan sistem perekonomian. Jadi para ahli gitu kan, itu juga perlu duduk bersama. Bagaimana stabilitas ekonomi ini? Bagaimana prediksi ekonomi misalkan berdasarkan grafik perkembangan ekonomi suatu bangsa, apakah ekonomi akan naik dengan kondisi seperti ini misalkan di masa pandemi misalkan? Jadi kan, itu perlu ada prediksi sehingga ada upaya untuk ya
mengambil tindakan preventif ataupun pencegahan manakala misalkan akan terjadi krisis. Ya, kemudian ada bagaimana menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, itu juga perlu. Ya, nah ini tadi ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, tolong nanti saudara jelaskan istilah-istilah berikut ini, yaitu predictability, procedural capability, codification of goals, kemudian ada education, balance, ya. Kemudian ada definition and clarity of status, dan juga accommodation and stability. Silakan nanti ditulis tangan, saudara foto, gitu ya, saudara kirimkan ke email saya. Nanti emailnya saya tulis di sini, ya, dan dikerjakan paling lambat hari Senin tanggal 27 Juni, maaf ya, tanggal 27 Juni 2022, ya. Jadi nanti, baik, saya share kembali. Ini tugasnya nanti saudara kerjakan, ya, tulis tangan. Ya, tulis tangan, ya, kemudian difoto, dikirimkan ke email saya 153110504@ui.ac.id. Paling lambat hari Senin tanggal 27 Juni ya 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat, ya. Baik, saya kira ini untuk pertemuan hari ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya harap saudara bisa banyak membaca kembali ya terkait dengan materi hari ini, ya, banyak membaca entah dari buku, dari jurnal, ataupun dari mungkin internet, ya, atau sumber-sumber pembelajaran yang lainnya, ya, supaya tidak hanya mendapatkan materi dari kelas saja tapi juga dari yang lainnya. Baik, sekali lagi saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.